Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Muhairil, saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan hakikat sejarah sastra. Baik, langsung saja kita mulai. Sastra pada dasarnya merupakan ciptaan, sebuah kreasi, bukan semata-mata imitasi. Sebagai wujud dan hasil ciptaan, karya sastra pada hakikatnya merupakan media yang menggunakan bahasa untuk mengungkapkan kehidupan manusia. Oleh karena itu, karya sastra pada umumnya memuat persoalan-persoalan seputar kehidupan manusia, yang dimana kebangkitan sastra ini juga bersumber dari kekuatan ekspresi kehidupan manusia. Kita sering mendengar ada istilah sastra Indonesia. Apa sih sastra Indonesia itu? Nah, sastra Indonesia adalah sebuah istilah yang melingkupi berbagai macam karya sastra yang berada di Indonesia. Sastra Indonesia sendiri dapat merujuk pada sastra yang dibuat di wilayah kepulauan Indonesia. Sering juga secara luas dirujuk pada sastra yang berbahasa, akarnya berdasarkan bahasa Melayu, yang dimana bahasa Indonesia lah turunannya. Dan kita pernah mendengar kata periodisasi sastra. Periodisasi sastra adalah pembabakan waktu terhadap perkembangan sastra yang ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Kepulauan Nusantara yang terletak di wilayah yang strategis, yakni di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Hindia serta Samudra Pasifik. Dan ini juga dihuni oleh beratus-ratus suku bangsa yang masing-masing mempunyai sejarah, kebudayaan, adat istiadat, dan bahasa daerahnya sendiri-sendiri. Di abad-abad yang silam pernah ada berdiri beberapa kerajaan-kerajaan yang memberikan pengaruh dan pernah cemerlang di Nusantara. Bahasa yang dipergunakan oleh para pengarang untuk menciptakan karya sastra adalah bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu ini ada dua jenis, yakni bahasa Melayu tinggi dan bahasa Melayu rendah. Nah, yang biasa dipergunakan itu adalah bahasa Melayu rendah atau Melayu pasar. Hasil-hasil sastra yang ditulis dalam bahasa Melayu tinggi juga bukan main banyaknya, seperti hikayat, syair, pantun, dan karya sastra yang lain yang memiliki keindahannya masing-masing dan usianya sudah berabad-abad. Ya, kita sering mendengar ada istilah sastra Indonesia dan sastra Nusantara. Apa sih perbedaan dari kedua istilah ini? Yang pertama, sastra Indonesia. Sastra Indonesia adalah sebuah istilah yang melingkupi berbagai macam karya sastra di Asia Tenggara, yang dimana ini hasil karya sastranya berbahasa Indonesia. Dan yang kedua, Nusantara. Sastra Nusantara adalah istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan karya sastra yang berada dalam lingkup wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera hingga Papua, yang sekarang sebagian besar merupakan wilayah negara Indonesia. Sastra Indonesia terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu lisan dan tulisan. Contoh karya sastra lisan ada berupa dongeng,
hikayat, dan lain-lain. Kemudian yang berupa tulisan ada Pujangga Lama, Pujangga Baru, Angkatan 45, dan lain-lain. Menurut bentuknya, sastra Indonesia juga dibagi menjadi 4 bagian, yaitu prosa, puisi, prosa liris, dan drama. Untuk periodisasi sastra atau pembabakan sastra Indonesia, hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai awal kemunculan sastra Indonesia. Pembabakan sastra disusun oleh para ahli sastra menurut pandangan mereka masing-masing. Ajib Rosidi membagi pembabakan sastra ini dalam 2 kelompok besar, yakni masa kelahiran dan masa penjadian pada periode 1900 hingga 1945 dan masa perkembangan pada periode 1945 sampai 1969. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah tutur ucap kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.